Supir bus ini ingin menghemat waktu. Dengan berani, dia memasuki terowongan yang ditinggalkan. Namun, yang tidak pernah terbayangkan olehnya adalah terowongan yang seharusnya hanya 800 meter. Setelah 20 menit, mereka masih belum melihat keluar. Biasanya, melalui terowongan Zhongnan Mountain, dengan kecepatan 80 km per jam, mereka akan keluar dalam waktu seperempat jam. Itu sudah menjadi terowongan terpanjang di negara ini. Sekarang sudah lebih dari 20 menit kita berada di dalam. Apakah terowongan telah diperluas? Dan apakah kamu sadar? Sejak kita masuk, bahkan tidak ada satu mobil pun yang terlihat. Saat itu, sang supir juga menyadari sesuatu tidak beres. Dia memutuskan untuk kembali sesuai saran penumpang. Namun, sudah 40 menit berlalu. Namun, mereka tetap tidak bisa menemukan keluaran. Melihat bahan bakar hampir habis, para penumpang mulai gelisah. Mereka mulai berdebat untuk turun. Namun, sejak mereka turun dari bus, kejadian aneh mulai terjadi secara beruntun. Saat semua turun dari bus, seorang wanita hamil menemukan ponsel di pinggir jalan. Bukankah ini ponsel yang saya buang sebelumnya? Bagaimana bisa di sini? Kapan dibuang? Saat kita baru saja masuk terowongan. Saya ingat saat itu masih bisa melihat pintu masuk dari belakang. Untuk memahami apa yang terjadi, Chen Jia dan insinyur berjalan ke depan sambil membawa benang. Orang lain menunggu di tempat dengan membawa pakaian rajut. Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit, kejadian aneh terjadi. Kedua orang itu tiba-tiba datang dari belakang semua orang. Apa yang terjadi? Apakah ini terowongan melingkar? Tidak benar. Jika ini adalah terowongan melingkar, saya seharusnya merasakannya saat mengemudi. Untuk bisa keluar hidup-hidup dari tempat ini, insinyur mengusulkan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan makanan secara merata. Untungnya penumpang yang tidak menyadari keparahan situasi saat ini masih cukup baik. Semua dengan rela menyerahkan makanan mereka. Setelah mengisi ulang tenaga dengan cepat, beberapa pria terus mencari ke depan, ingin melihat apakah ada detail yang terlewat. Namun saat mereka kembali tanpa hasil ke tempat asal, mereka menemukan bus yang tadinya baik-baik saja, sekarang dipenuhi debu dan karat. Bahkan makanan di dalam mobil telah rusak semua. Seperti sudah berlalu bertahun-tahun. Berapa lama kita telah berjalan? Sangat jelas. Kecepatan aliran waktu di terowongan ini jauh lebih cepat dari luar. Saat Chen Jia dan insinyur merundingkan strategi, lampu jalan di dalam terowongan tiba-tiba padam. Kemudian terdengar suara teriakan. Setelah sopir menyalakan lampu mobil, insinyur sudah menghilang tanpa jejak. Hanya tersisa jejak darah panjang di lantai. Semua orang mengikuti jejak darah untuk mencari. Tidak disangka jejak darah berakhir di dinding. Ini kosong. Chen Jia dengan susah payah membongkar dinding, menemukan pintu rahasia di dalamnya. Semua orang yang ketakutan segera masuk ke dalamnya. Takut akan menjadi korban selanjutnya dalam sekejap. Pada saat itu, Chen Jia menemukan gambar teknis terowongan. Di atasnya tertera ada 6 terowongan di sini, dan pintu masuk ke terowongan berikutnya. Tepat di ruangan tempat mereka sekarang. Haruskah kita melewati 6 terowongan untuk keluar? Setelah menyadari hal ini, semua orang segera mulai mencari. Benar saja, mereka menemukannya di balik kertas dinding. Setelah sampai di terowongan kedua, semua orang terkejut menemukan ada bus yang sama di sini, hanya terlihat lebih usang. Seiring berjalannya waktu dengan cepat, semua orang sekarang lapar. Siapa sangka, pada saat itu sopir berada di dalam bus, menemukan sebuah kotak mie instan yang belum kadaluarsa. Pria berkacamata itu langsung bersinar melihatnya. Dia mendekat dan mendorong sopir untuk merebut mie instan. Namun kegembiraannya tidak berlangsung lama. Sopir menemukan sebuah pistol di celah. Sampai saat ini, saat yang benar-benar menguji sifat manusia telah tiba. Mulai sekarang, bertahanlah dengan caramu sendiri. Jika kamu mendekat lagi padaku, aku duduk di pinggir jalan dan mulai menikmati separuh bungkus mie instan. Wanita dengan tubuh yang wow hampir mati kelaparan. Dia menarik kerahnya. Lalu dia mengetuk pintu mobil. Mas Qian, bisa beri saya sedikit makanan? 1 menit kemudian, wanita itu turun dari mobil dengan goyah. Dengan tenang menyesuaikan rok pinggulnya Ye. Jongkok di pinggir jalan dan mulai menikmati setengah bungkus mie instan X. Jangan tanya bagaimana dia mendapatkan makanan. Bertanya berarti dia mendapatkannya dengan bekerja. Pria berkacamata di sampingnya sangat lapar. Di saat ini, dia merasa sangat menyesal. Menyesal mengapa dia bukan seorang wanita. Saat itu Chen Jia mendekati sopir untuk mengingatkannya. Waktu berjalan lebih cepat di dalam terowongan ini daripada di luar. Meskipun memberikan semua makanan padamu, berapa lama kamu bisa bertahan? Sang sopir tidak punya pilihan selain dengan hati yang tidak senang membagi makanan kepada semua orang. Itu Mas Qian, menemukan makanan ini. Sekarang, Mas Qian dengan tulus membagi makanan ini kepada semua orang. Ini bukan makanan. Ini jelas-jelas harapan untuk bertahan hidup. Ini adalah kesempatan kita satu-satunya. Setelah mengisi kembali tenaga, semua orang mengikuti pengelompokan pria berkacamata.
mulai mencari pintu masuk terowongan berikutnya. Tapi tak disangka setelah sampai di tempat sepi, pria berkacamata segera menunjukkan sifat aslinya, mulai menyentuh-sentuh wanita berbaju merah. Untungnya wanita berbaju merah tahu kelemahan pria, sehingga pria berkacamata tidak berhasil. Berpura-pura apa sih? Orang tua boleh memegang saya, kenapa dia tidak boleh? Jangan kira saya tidak tahu. Kamu juga hanya seharga 1 bungkus mie instan. Ini membuat wanita berbaju merah marah. Dia kembali ke mobil dan mengadukan kepada sopir. Sopir langsung marah setelah mendengarnya. Langsung ingin membunuh pria berkacamata. Tapi saat sopir bersiap untuk membawanya ke kantin, pria berkacamata tiba-tiba menatap dengan ketakutan ke arah belakang sopir, dan berteriak bahwa ada seseorang. Detik berikutnya, sopir tertusuk oleh kekuatan misterius. Ketika orang lain tiba, dia sudah tidak bernapas. Tanpa kendali sopir, pria berkacamata dan wanita berbaju merah mulai berebut makanan dengan gila. Ternyata saat pria berkacamata mengambil mie instan yang jatuh, tanpa sengaja menemukan saluran air di bawah bas. Membuka penutup sumur dan melihat, di dalamnya ada ruang rahasia yang sama persis seperti sebelumnya. Dengan pengalaman sebelumnya, semua orang dengan cepat menemukan pintu rahasia. Sampai di terowongan ketiga, lingkungan di sini lebih buruk daripada sebelumnya. Rasa lapar juga semakin terasa. Melihat bas yang hancur di depan mata, pria berkacamata tiba-tiba teringat sesuatu. Dengan tergesa-gesa berlari ke arah mobil. Benar-benar menemukan sebilah pistol. Sekarang sudah kacau. Diancam oleh pemilik senjata. Semua orang harus menyerahkan makanan dengan patuh. Setelah pria berkacamata kenyang dan minum, memimpin semua orang untuk terus mencari jalan keluar. Tidak lama kemudian, mereka menemukan ruang rahasia. Namun yang anehnya, kali ini semua orang tidak bisa menemukannya. Pintu masuk ke terowongan berikutnya. Saat semua orang bingung, pria berkacamata menembak ke arah televisi. Jangan repot-repot. Aku tahu mengapa kita tidak bisa menemukan jalan keluar. Setelah saudara Sen meninggal, kami menemukan pintu di belakang dinding. Setelah kematian Lao Qian, kami menemukan pintu di bawah mobil. Jadi maksudmu hanya dengan 1 orang mati kita bisa masuk ke terowongan berikutnya? Namun itulah penemuan ini. Menyambut saat-saat ujian sejati manusia, pria berkacamata yang memegang kebenaran pertama kali menyerang. Untuk menghapus aib sebelumnya, langsung ingin menghukum mati wanita berbaju merah. Ada pepatah, pahlawan tidak menderita kerugian. Wanita berbaju merah segera berubah sikap. Kak, berikan aku waktu. Aku akan membereskannya sedikit. Aku tidak akan membiarkanmu jatuh. Wanita berbaju merah dengan keberuntungan lolos. Tapi yang lain tidak seberuntung itu. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, pria berkacamata merasa Chen Jia masih bernilai untuk dimanfaatkan. Maka dia memfokuskan perhatiannya pada 2 anak yang paling tidak berguna. Dia menarik adik kelasnya ke ruang tertutup, ingin mengorbankan nyawanya. Untungnya, pada saat genting, saudara laki-laki adik kelas datang untuk melindungi adiknya. Ingin melindungi adiknya. Namun jelas dia bukan lawan bagi pria berkacamata itu. Dia segera kalah. Pria berkacamata itu menekan kepalanya ke akuarium. Hampir tenggelam. Pada saat krusial, adik kelas mengambil vas bunga dan menyerang. Namun serangan itu tidak melukai pria berkacamata sedikit pun. Malah membuatnya marah. Langsung menembak mati adik kelas. Memang, setelah kematian adik kelas, pintu rahasia menuju terowongan berikutnya muncul. Benar-benar mengorbankan rekan tim. Kekuatan yang tak terbatas. Namun pria berkacamata itu sudah gila membunuh. Dia kemudian mencekik gadis berbaju merah. Ingin mendapatkan pembunuhan ganda. Namun malah diserang secara tak terduga oleh wanita berbaju merah. Menggunakan pedang ajaib untuk mengirimnya ke istana Yama. Namun tak disangka, pria berkacamata sebelum mati, malah memakan sisa makanan terakhir semua orang. Sepertinya harus segera mencari jalan keluar. Dengan cepat, beberapa orang tersisa melewati pintu rahasia. Sampai di terowongan berikutnya, terlihat semakin dekat dengan pintu keluar. Perut wanita hamil tiba-tiba mulai sakit. Sepertinya akan melahirkan. Namun sayangnya, karena tidak mendapat nutrisi dalam waktu lama, bayi langsung pergi reinkarnasi setelah lahir. Saat itu, wanita berbaju merah ingin melarikan diri dari sana. Berencana menggunakan Chen Jia sebagai pengorbanan berikutnya. Namun saat dia hampir menarik pelatuk, bayangan pria berkacamata tiba-tiba muncul di luar jendela. Wanita berbaju merah ketakutan melihat hal itu. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya bisa berlari tanpa arah dengan putus asa. Akhirnya mati dalam ilusi sendiri. Saat wanita berbaju merah kembali berduka, sisa 3 orang tiba di terowongan terakhir. Melihat titik cahaya di kejauhan, itu seharusnya pintu keluar. Namun Chen Jia belum sempat senang. Detik berikutnya, Chen Jia menatap ibu hamil dengan tidak percaya. Jelas sekali dia lupa. Untuk keluar, seseorang harus mati.